Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Suzuki Jimny, mobil biasa yang paling banyak digoreng ketika pertama kali keluar. Nah, meskipun mobil ini banyak yang bilang sekarang mobil hobi, mobil nostalgia, tapi sebenarnya mobil ini cocok gak sih digoreng begitu? Atau mungkin dipakai harian, mobil ini cocok gak sih? Tujuannya apa deh mobil ini? Pakai jalan aspal atau off-road? Kita akan bahas 3 hal yang kami suka dari Suzuki Jimny ini dan 3 hal yang kami gak suka untuk mencari tahu mobil ini cocok gak untuk kalian pakai sehari-hari. Kalau kita bahas hal yang kita sukai di Jimny, tentu semua orang nggak mungkin nggak bahas modelnya. Karena memang salah satu selling point terbesar dari mobil ini adalah desainnya yang bener-bener lucu gitu loh. Jadi Jimny ini kenapa banyak yang suka? Karena banyak orang-orang atau penggemar Suzuki Jimny yang bernostalgia dengan Jimny generasi sebelumnya atau Jimny jangkrik. Jadi memang modelnya ini nggak lari jauh. Jadi kayak Jimny jangkrik yang dimodernin tapi tetap kuat nilai retronya. Apalagi grillnya ini loh. Wah, ini kan tampilannya kayak maco banget. Ininya gede banget ini. Maju gitu ya. Tapi ketika kita lihat dari samping, mobilnya kecil gitu loh. Mobilnya cuman ya 2 pintu depan, 1 pintu belakang. Kecil, mobil pendek. Jadi gagah, maco tapi mungil. Jadi lucu gitu loh. Dan ini yang membuat orang-orang tuh mau memiliki mobil ini. Karena mobil ini memang kalau di jalan itu dia jadi pusat perhatian. Kalau kita ke samping sedikit, kita lihat bannya. Dari pabrikannya aja ini bannya udah dapet 195/80 R15. Jadi cukup proporsional. Cuman memang kalau yang hobi modifikasi, ini masih bisa kalian upsize lagi. Karena ini kalian lihat sendiri jarak fender masih jauh. Bikin tampilannya lebih gagah lagi, lebih lucu lagi itu bisa. Walaupun untuk OM lovers ini juga menurut kami udah oke banget. Ini over fender yang lebar, khasnya Jeep pada umumnya seperti Wrangler Rubicon juga. Dan memang ya lucu ya, sangat retro. Ini kalau kita lihat sini, ini sebenarnya aksesoris talang air ini kurang berguna karena dia sudah punya talang air dari zaman jebot ini nih. Talang air pada zamannya nih, ngalirin air ke bawah sini. Nah kalau kita lihat ke belakang, Suzuki Jimny dia menempatkan ban serepnya di belakang ini, jadi lebih terekspos, kesannya lebih gagah, kesannya memang Jeep beneran gitu ya, dan memang dia Jeep beneran yang bisa kalian fungsikan di jalanan off-road, gak cuma di aspal doang. Penempatan stop lamp di bawah ini juga bukannya gak sengaja, tapi sengaja, karena ini Suzuki Jimny generasi sebelumnya juga stop lampnya di bawah sini. Jadi memang nilai-nilai yang diambil dari Jimny generasi sebelumnya itu sangat kuat. Makanya orang-orang yang beli mobil ini selain karena model yang lucu juga bernostalgia dengan mungkin pada masa dulunya menggunakan Suzuki Jimny. Nah sekarang ketika keluar baru bernostalgia lah orang-orang yang nyetir mobil ini. Dan itu memang salah satu nilai terkuat dari mobil ini yang memang karena lucu. Jadi meskipun banyak orang yang mungkin nggak suka, mungkin karena dalamnya plastik semua atau mesinnya cuma 1.500, tapi banyak juga yang suka karena memang modelnya itu yang lucu dan membuat ini seperti mobil hobi. Walaupun mobil ini dari luar kesannya retro banget ya, supaya nempel dengan Jimny versi sebelumnya. Tapi ternyata ini sudah diberikan fitur-fitur yang cukup modern dan up to date dengan mobil-mobil sekarang. Sehingga kalau kita pakai, kita tetap nggak berasa nyetir mobil zaman dulu. Nah itu salah satu hal yang kami suka juga. Di Suzuki Jimny ini fiturnya sudah cukup lengkap. Headlampnya juga tentunya modern ya, sudah HD projector. Walaupun nyalainnya belum start stop engine, tapi nggak apa-apa. Justru memang sensasi nyolok muternya itu yang bikin mobil ini terasa masih retro gitu. Nah, walaupun begitu setirnya udah canggih, dia udah balut kulit juga ya, dan ada audio steering switch, telepon buttonnya, dan ada cruise control di sebelah sini. MID-nya, wah MID sih keren juga. Dia tetap ada digitalnya juga yang tengahnya, walaupun sisanya masih analog, masih jarum. Lampunya oranye, bikin kelihatannya klasik. Nah, kalau power window tentunya sudah ada, udah nggak pakai power ankle lagi, tapi di sebelah sini, bukan di sebelah sini. Jadi di sini pure handle aja nih di sini. Di sebelah sini AC-nya digital tampilannya layar dan operasinya itu diputar. Nah, bukan touchscreen, jadi tetap enak. Feel-nya juga mantap feel-nya ya.
Head unitnya touchscreen aftermarket, tapi sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Ketinggalan, headlampnya juga sudah ada tuas autonya ya. Jadi kalau terang gini dia otomatis mati, kalau udah hari udah mulai gelap dia otomatis nyala. Udah canggih. Terus dia juga sorotannya bisa diarahin, sorotan headlampnya di sebelah sini secara manual, dan joknya juga masih manual pengaturannya ya, belum elektrik. Dia juga sudah ada power outlet di sebelah sini, tentu power outlet dan USB charging, jadi kalian tetap bisa ngecas gadget kalian. Lagi-lagi secara fitur hiburan mobil ini tetap terasa modern, walaupun selebihnya Suzuki dengan bagus membuat mobil ini tetap terasa retro juga gitu loh. Nah, kalau soal ngomongin fitur keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag. Bodinya udah tech body kalau bahasanya Suzuki ya, itu kalau di Honda equal G-Con Plus Ace. Lalu dia juga sudah punya brake assist, ABS, EBD-nya lengkap. Dia juga sudah punya side impact beam, ISOFIX. Jadi mobil ini sebenarnya dirancang juga bisa buat bawa keluarga kalian, keluarga kecil ya. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan yang namanya brake LSD traction. Jadi itu gunanya ketika kalian main tanah off-road. Jadi ketika ada satu roda yang posisi mobilnya miring, nah itu dia pengeremannya diatur supaya performance di off-road lah ya. Kami juga kurang terlalu ngerti karena tanah bukan spesialisasi kami, tapi dia udah ada. Jadi mobil ini dibilang harian atau bawa keluarga bisa, ada ISOFIX, tapi diajak main tanah juga bisa. Ada fiturnya brake LSD traction control. Dia juga ada vehicle stability control, ada hill descent control, jadi turunnya nggak nyelonong aja. Ada hill hold control juga, kalau tanjakan juga dia tahan. Dia juga sudah punya defogger di kaca belakang, dan kuncinya ini walaupun masih kunci colok terasa jadul, tapi sudah ada immobilizernya. Jadi nggak sebarang kunci bisa nyalain mobil ini, menambah rasa aman bagi si pemilik mobil. Mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur hiburan dan fitur keselamatan yang mendukung untuk kalian mau pakai hari-hari. Tapi kalau mungkin keluarga kalian hobinya camping atau naik gunung yang sedikit-sedikit off-road, mobil ini tentunya punya kapasitas yang di atas rata-rata mobil biasa yang hanya dirancang untuk menempuh jalanan perkotaan. Suzuki Jimny dibekali mesin K15B yang berkapasitas 1500 cc 4 silinder dengan teknologi injeksi, di mana dari mesin ini, SUV mini ini bisa menyemburkan tenaga sebesar 102 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 130 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke 4 rodanya melalui transmisi otomatis 4 percepatan. Nah, hal ketiga yang kami suka dari Suzuki Jimny adalah mesinnya. Jadi walaupun banyak yang bilang, ya Jimny ini mesinnya R3, ya memang benar, K15B itu mesin yang sama yang digunakan di mesin R3, mesin XL7 juga pakai mesin yang sama. Tapi dia sudah disesuaikan dengan tujuan diproduksinya mobil ini. Makanya biarpun mesinnya 1500 cc, tapi kemampuan off-roadnya itu kalian juga udah nggak perlu ragukan lagi. Memang masih light off-road, memang nggak kayak Jeep Wrangler Sport atau Rubicon ya, tapi setidaknya mobil ini punya kemampuan off-road yang lebih di atas rata-rata dibandingkan mobil umumnya. Makanya kami sebutnya mobil ini mobil amfibi. Di jalan raya aspal bisa, mau diajak main tanah-tanah atau naik turun yang cukup ekstrim juga bisa. Tenaganya cukup untuk kalian melakukan semua itu dengan mobil yang sekecil ini. Dan yang terpenting irit juga. Jadi kalau kalian mau jadiin mobil ini daily driver sehari-hari, mobil ini bisa dibilang irit. Karena barusan kami dapat konsumsi bahan bakar itu 14, sekian kilometer per liter. Memang hari ini kami lagi nggak macet, tapi kami pernah tes Jimny sebelumnya, punya kami yang warna kinetic yellow. Kalau nggak salah tahun lalu, itu kami dapat di 12 kilometer per liter. Jadi ya kita bisa tahu range-nya Jimny di sekitaran segitu. Meskipun mobil ini 4x4 penggeraknya. Tapi ternyata mobil ini dirancang Suzuki juga bisa irit untuk penggunaan sehari-hari. Yang membuatnya cocok untuk kalian jadikan daily driver. Nah, kalau tadi kita udah ngeliat mobil ini tuh yang kita suka ya, 3 hal. Desainnya itu mantep banget lah, semua orang mengakui desainnya lucu, retro gitu. Tapi fitur dan mesinnya sudah disesuaikan dengan zaman sekarang. Jadi fiturnya tetap mendukung untuk penggunaan sehari-hari yang modern dan praktis. Dan mesinnya juga dirancang lebih irit, K15 ya. Nah, sekarang yang kami gak suka, ini bukan kami gak suka sih, memang jati diri Jimny ya harusnya begini, yaitu, nah itu dia, suspensinya keras. Jadi walaupun fitur dan keiritan bahan bakarnya mendukung mobil ini untuk dipakai sehari-hari, tapi
suspensinya itu agak kurang mendukung karena keras banget. Jadi biasanya yang kami sering bully keras itu Rush keras itu kami sering bully. Tapi ternyata ini lebih keras lagi daripada Toyota Rush. Yang sebenarnya gak masalah karena memang itu jati dirinya sih. Kalau kalian pakai light off-road mobil ini, dimana memang tujuannya bisa mobil ini light off-road, suspensi yang keras ini akan sangat membantu ketika kalian nge-perform itu light off-road gitu. Lebih stabil, lebih terkontrol mobil ini. Tapi kalau kalian pakai di kota begini, apalagi kalau kalian medannya sering ketemu jalanan rusak, ya kalian harus kuat-kuat iman karena kesabaran kalian akan diuji gitu loh. Karena ya setiap hari kalau mobilnya akan jadi daily driver kalian, ya kalian kalau kuat dengan kerasnya suspensi mobil ini, ya nggak masalah sih. Toh memang amfibi nih mobil, bisa hidup di 2 medan gitu. Cuman ketika medan jalan raya begini, ketemu polisi tidur, speed bump, jalanan rusak, kalian harus banyak-banyak sabar. Kalau kalian bisa, nggak masalah. Tapi itu satu hal yang kami kurang suka ketika kami rasakan mobil ini di jalanan aspal. Selanjutnya, setelah kita coba suspensi yang sangat keras, kita coba handlingnya mobil ini. Set. Tuh, waduh, limbung ya. Terus setirnya juga dia kurang responsif, nggak kayak mobil-mobil yang biasa kita coba. Itu misalnya Honda, Mazda. Kalau ini kurang responsif dan dia cenderung limbung. Padahal ini ya mobil tinggi sih, tapi padahal nggak terlalu panjang mobilnya ya, tapi pengendaliannya ini kurang enak. Nah, ini satu hal yang kami kurang suka juga karena kalau menurut kami mobil daily drive itu harusnya preferensi pribadi sih, ya nyaman lah gitu. Suspensinya jangan keras, handlingnya juga enak. Jadi kalau kita lagi mau satset bermanuver itu nggak limbung ya, nggak bikin kita pusing gitu loh. Walaupun kalau bermanuver kita bisa putar balik, mobil ini punya radius putar yang bagus, jadi nggak ngerepotin. Cuman ya selebihnya kalau kita ya gitu tadi, coba handlingnya limbung dan kurang responsif. Jadi lagi-lagi ada 2 hal kita bahas yang membuat mobil ini secara preferensi pribadi kami kurang suka untuk dijadikan daily driver. Walaupun ya masih possible aja, tergantung preferensi pribadi masing-masing kan. Cuman kalau menurut kami ya kurang nyamannya aja di situ, di suspensi dan handlingnya. Kami nggak bahas build quality karena build quality mobil ini meskipun semuanya nih plastik nih, nggak ada nih soft touch tuh nggak ada, semua plastik keras kanan kiri. Tapi nggak masalah karena apa? Karena memang ini Suzuki Jimny dari dulu begitu tuh jati dirinya, dan Rubicon pun isi plastik pak. Jeep Wrangler Sport itu isi plastik semua, hard plastik semua. Jadi jangan kalian bilang 400 jutaan tapi plastik semua. Ya Jeep aja begitu, Jeep Wrangler Sport aja begitu gitu loh. Memang kalau mobil begini ya harus begini. Tuh plastik ini artinya dia tangguh, nggak cepat rusak. Kalau soft touch itu bisa kotor, bisa robek. Kalau ini nggak ada yang bisa robek. Jadi ya suspensi, handling kami kurang suka untuk jadikan daily driver. Tapi nggak cuma itu aja, masih ada hal ketiga yang kami kurang suka dari mobil ini. Dan inilah hal ketiga yang kami kurang suka dari mobil ini. Karena dia 3-door, lucu sih memang dilihat, dipakai enak, tapi duduk di belakang itu sempit dan ini jongkok banget ya ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Walaupun sebenarnya dengan posisi duduk yang tadi gue duduk ini, gue preferensinya kaki agak selonjoran dikit ya, badan agak nyender juga. Ini gak sesempit mungkin beberapa LMPV yang 3 baris gitu ya, masih ada ruang di sini. Cuman memang nggak ketopang aja ininya, seatnya. Dan headroom sebenarnya juga masih dibilang lega ya, karena ini mobil kotak banget kan. Jadi headroom depan sama belakang itu nggak ada beda yang terlalu signifikan. Cuman memang dari belakang sini berasanya duduk di mobil taktis banget ya, kayak mobil perang tuh. Ini udah langsung besinya, door trimnya plastik yang nggak ada apa-apa gitu, nggak ada cup holder. Oh, masih ada colokan di sini. Power outlet satu sebelah kiri, satu aja di sebelah kiri. Nggak ada cup holder juga, nggak ada armrest. Jok juga ini senderannya bisa diatur, tapi ini udah paling sender, jadi kayaknya ya ini udah paling sender, udah nggak bisa lagi. Dan ya udah nggak ada apa-apa lagi. Handle di sini main concernnya cuman posisi duduknya yang kurang nyaman aja sih. Jadi kalau kalian jadikan mobil daily driver kalian, mungkin kalau anak kecil sih masih lega di sini, masih sangat menopang, apalagi emang ada ISOFIX.
Cuman kalau buat orang dewasa, kalian mungkin teman-teman atau keluarga ada yang mau ikut, ya kurang nyaman. Satu, aksesnya agak ribet. Kedua, duduknya pun kurang nyaman untuk jarak jauh. Tapi kalau kalian pakai sendiri sih di depan duduknya cukup PW aja sih dari tadi kami coba ya. Tapi ya kalau baris tiganya ya seperti inilah kira-kira kondisinya. Jadi untuk menjawab pertanyaan di bagian awal, apakah cocok mobil ini dijadikan mobil daily driver kalian? Desainnya menarik perhatian, fiturnya pun sudah modern dan mesinnya irit. Tapi suspensinya keras, handlingnya kurang nyaman, dan baris keduanya itu agak sempit. Apakah cocok masih dibilang untuk mobil daily driver? Menurut kami cocok, walaupun ada beberapa hal yang harus kalian korbankan. Jadi masih bisa sih dibilang mobil daily driver. Tapi kalau kalian melihat pilihan-pilihan lainnya di rentang harga yang mirip seperti Jimny ini, kalian akan menemukan mobil-mobil yang lebih nyaman, dengan baris dua yang lebih lega, dan mobil yang handlingnya pun lebih enak dikendarai untuk sehari-hari. Namun meskipun kalau kalian tetap pengen memilih ini, menurut kami memang masih bisa. Karena mobil ini walaupun dia penggerak 4x4 tetap irit. Dan memang selling point utamanya adalah modelnya yang memang lucu dan menarik perhatian, dan sekarang memang posisi dia sudah menjadi lebih ke mobil hobi dibandingkan mobil sehari-hari. Oke, buat teman-teman yang tertarik untuk mengenal mobil yang lebih lanjut, kalian bisa langsung aja kunjungi showroom kami yang ada di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28 nomor 8 Bekasi Barat, atau hubungi sosial media kami yang ada di bawah sini. Nah, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.